Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 532. Monica yang mengajak rekan kerjanya untuk berpindah ke tempat barunya. Mereka pun jadi tergoda, memilih untuk keluar kerja dari perusahaan lamanya. Singkat cerita, semua mantan staf penting itu diterima, mendapat jabatan yang sama, tak kalah dari tempat lamanya. Senanglah hati mereka, terlihat saling berpelukan. Monica pun bicara, "Nah, apa kan gua bilang? Perusahaan ini memang besar, terbuktikan sekarang. Kalian langsung mendapat jabatan, menempati posisi yang penting. Gajinya juga tinggi. Terlebih lagi, kalian langsung punya bawahan, sama seperti aku." Salah satunya pun menjawab, "Iya Monica, kita percaya kamu. Buktinya sangat nyata. Andai tuan muda belagu itu tahu, pasti dia malu sekali. Masa kemarin bilang, kita nggak mungkin dapat kerja, apalagi punya jabatan. Dasar cowok itu sok tahu. Sekarang kita semua malah dapat gantinya, yang lebih baik, gajinya juga tinggi." Ibu Retno pun bicara, "Oh ya Monica, mengapa perusahaan ini meminta ijazah S1 dan surat tanah dan rumah? Katanya untuk jaminan jabatan." Monica pun menjawabnya, "Oh itu Ibu Retno, kata temanku, persyaratan barunya, untuk orang yang menempati posisi penting, yang punya banyak bawahan, memang harus menyerahkan surat itu. Untuk jaminan kerja, biar bisa bertanggung jawab, sebab pimpinan tertinggi di sini ingin pegawai yang bisa diandalkan, bisa bekerja dengan profesional. Lagian kan katanya, surat penting itu jadi jaminan, hanya 3 bulan lalu dikembalikan. Bukankah begitu Ibu Retno?" Ibu Retno pun menjawab, "Iya benar Monica, aku tadi dibilang begitu. Aku pun juga paham, mungkin kita harus serius dalam menjalankan kerja." Lainnya pun juga bicara, "Iya Ibu Retno, aku juga sama. Saya kira itu tak masalah. Karena memang seharusnya begitu, apalagi kita langsung dapat gaji tinggi. Tanggung jawabnya kan besar, dan kita pun sudah terbiasa bekerja dalam tekanan. Apalagi kalau ada proyek yang harus segera selesai. Kita pun lembur sampai malam. Mungkin perusahaan ini khawatir, kalau staf yang punya jabatan tak mau bekerja sampai malam. Jadi diminta jaminan begitu. Biar kita mau kerja. Lagian 3 bulan, itu tidak lama Ibu Retno. Saya pun akan memberikan." Orang-orang yang lain pun bicara sama, akan menyerahkan ijazah dan surat rumahnya. Mereka beranggapan hal yang biasa. Dan esoknya, masing-masing pegawai penting itu memberikan surat berharganya pada pihak perusahaan, sekalian bertanda tangan di surat perjanjiannya, yang isi tulisannya hampir ada 10 lembar. Karena masing-masing orang malas membaca, mereka pun langsung saja bertanda tangan di situ. Ucapan selamat pun diberikan pihak perusahaan. Fasilitas mobil langsung disediakan, termasuk seragam kerja yang eksekutif. Mereka pun kenakan. Tak lupa para bawahannya pun datang, memanggil masing-masing orang dengan hormatnya. Hingga Monica serta Diana, begitu pula Ibu Retno dan staf lainnya, jadi tersenyum seperti tersanjung. Mereka sangat senang sekali berada di tempat ini. Saat itu pimpinan bos perusahaan ini masih di luar negeri, lagi menikmati liburan, hal yang biasa ia lakukan. Kemudian hari berganti, sekarang sudah hampir 1 minggu. Kenshin berpikir lagi tentang kejadian yang kemarin. Monica dan para staf yang di situ, yang bersikap tak baik pada bawahannya, meremehkan pula Ayu Deviana, pegawai yang baru masuk kerja. Kenshin pun jadi khawatir, kejadian itu akan terulang lagi di perusahaan yang lainnya. Kemudian Kenshin teringat akan kakak kelasnya Fiona, yang bersama temannya, yang kemarin dimasukkannya kerja. Apakah baik-baik saja? Jadinya Kenshin berniat ingin melihatnya juga. Hari ini pun langsung ke sana. Singkat cerita, Kenshin bertemu Fiona, serta juga temannya. Setelah Kenshin bertanya, Fiona pun menjawabnya. Ia merasa senang. Orang-orang di sini baik semua. Dan temannya pun juga sama. Sangat suka dirinya. Mereka pun berterima kasih ke Kenshin. Kenshin pun jadi tenang. Rasa khawatirnya jadi hilang. Sementara si Iwan
lagi pulang ke desanya. Iwan ada perlunya. Tergesa-gesa dirinya, tak berpamitan ke Kenshin. Kemudian 2 hari berjalan. Sudah lebih 1 minggu. Monica dan Diana bekerja di perusahaan itu. Begitu pula dengan Ibu Retno dan staf lainnya. Menjalani aktivitasnya seperti biasa. Sampai pada akhirnya, besok adalah waktunya penyampaian kinerja perusahaan tentang omset penjualan dan pemasukan. Dari 3 bulan sebelumnya, hal itu sudah biasa dilakukan. Hingga jam pulang pun tiba. Dan waktu pun berganti. Aktivitas kerja dimulai lagi. Di papan pengumuman depan, sudah terdapat tanda laporan kinerja perusahaan. Semua karyawan yang baru datang membaca tulisan itu, dan wajah mereka nampak tegang. Seperti tak suka melihatnya. Sedang Monica dan Diana, Ibu Retno dan lainnya, sudah ada di tempatnya masing-masing. Berada di kantornya, bersiap menjalani kerja. Namun ada salah satu karyawan yang bicara memberitahukan, "Oh ya Mbak Monica, pagi ini tak ada kerja. Sebab target omset perusahaan lagi mengalami penurunan. Kita semua harus menjalani hukuman. Termasuk Mbak Monica dan Mbak Diana." Monica pun belum mengerti maksudnya. Begitu pula dengan Diana. Ibu Retno pun sama. Mendapati informasi begitu. Tiba-tiba pengeras suara menyala. Yang datangnya dari wakil pimpinan. Terdengar sebuah panggilan. "Perhatian, perhatian. Harap masing-masing orang yang memegang jabatan di sini, baik pegawai baru maupun lama, harap keluar semua." Monica dan Diana pun mendengarnya. Mereka pun berjalan keluar kantornya, menuju depan lapangan. Terlihat di situ banyak orang yang sedang berkumpul, dan nampak pula wakil pimpinan perusahaan yang bernama Pak Targa beserta orang-orang kantornya sedang berdiri di depan. Pak Targa itu bilang, "Oh ya semuanya, apa kalian sudah baca? Omset perusahaan sedang tak sehat. Pemasukannya menurun. Target tak tercapai. Jadi mulai hari ini sampai 3 hari nanti, tiap pagi, siang dan sore, kalian harus menjalani hukuman. Seperti bulan sebelumnya, tak peduli pegawai baru ataupun lama, pimpinan atau bawahan, semua orang harus menjalani. Cepat lakukan sekarang." Pak Targa bicaranya keras, memerintahkan agar segera dimulai. Dan terlihatlah beberapa orang karyawan berjalan merangkak menuju pintu luar. Mereka akan mengitari perusahaan. Monica dan Diana melihatnya. Ibu Retno dan staf lainnya pun sama. Jadi merasa ngeri, dan belum sempat berpikir lagi. Temannya Monica bicara, "Ayo Monica, kita lakukan. Semua pegawai yang punya bawahan harus menjalani hal yang sama. Kecuali Pak Targa dan orang kantornya." Yang bicara itu temannya Monica, yang memasukkannya kerja, yang bernama Lesti. Terlihat jongkok dan berjalan merangkak. Monica dan Diana pun masih terdiam, karena tak siap dan kaget rasanya. Hingga Pak Targa bilang, dengan berkata seperti membentak, "Ayo mbaknya, cepat lakukan. Sama seperti lainnya, jangan diam saja di situ. Kalau tidak mau terkena hukuman, gaji kalian tak akan dibayar 3 bulan. Dan kalau menolak 3 kali, jaminan surat penting yang kemarin diserahkan akan menjadi hilang. Otomatis berpindah tangan, menjadi milik perusahaan. Tanah dan rumah kalian akan disita. Karena perjanjiannya begitu, kita melampirkan materai di depan notaris. Kalau ada yang tak terima, silahkan dilaporkan. Pasti perusahaan akan menang." Waduh, Pak Targa langsung bicara to the point sekali. Menjelaskan hal yang sebenarnya. Surat penting itu jadi jaminan. Ternyata untuk tujuan begitu. Tentu saja Monica dan Diana, Ibu Retno dan lainnya, menjadi kaget mendengarnya. Mereka lemas tak percaya akan peraturan perusahaan ini, yang dikiranya baik. Ternyata malah sebaliknya. Perusahaan ini memaksa. Monica pun mau tak mau harus melakukan itu. Monica berjalan merangkak. Begitu pula dengan Diana, serta juga Ibu Retno dan lainnya. Dengan terpaksa sekali, mereka mengitari perusahaan. Di suasana yang ramai pejalan kaki, orang-orang yang berangkat kerja, melihatnya semua. Monica dan Diana pun malunya setengah mati. Diana pun tak bisa berdiri, karena selalu diawasi security. Harus berjalan merangkak, di tengah panas pagi yang terik sekali. Ibu Retno pun sama, jadi tak kuat menahan malunya. Bahkan Ibu Retno dan lainnya langsung marah dalam hatinya, menyalahkan Monica dan Diana. Benak mereka bicara,
Kalau tahu begini, lebih baik kerja di perusahaan lama. Mereka pun menyesal sekali. Namun nasi sudah menjadi bubur. Surat pentingnya ditahan. Apalagi diancam disita rumahnya. Ibu Retno dan staf lainnya, termasuk Monica dan Diana, hanya bisa pasrah. Dengan terpaksa akan menjalani. Meski hati mereka menangis, mereka tetap melakukan. Pedihnya tak terkira. Sakitnya luar biasa. Monica dan Diana menangis di kantornya. Disalahkan semua rekan kerjanya. Ibarat kata pepatah, berbuat baik balasannya baik, berbuat buruk balasannya buruk. Monica dan rekan kerja lamanya sekarang mendapat balasan. Maju salah mundur salah. Mau keluar kerja pun tak bisa. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.